Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa fotografi 19, kami akan mengulas tiga fotografer dengan masing-masing karyanya. Ada satu fotografer internasional dan dua fotografer nasional. Dan perkenalkan, saya Siti Hadianti Rukmini dengan NIM 1910966031 dari kelas fotografi A. Dan saya Muhammad Iskar Jailani dengan NIM 1910960031 dari fotografi A. Saya Ahmad Deni Syaputra dari kelas fotografi A dengan NIM 1910968031. Baik, presentasi pertama akan dilakukan oleh Ahmad Deni Saputra, di mana ia akan mengulas karya dari fotografer internasional. Ya, untuk fotografer internasionalnya, yang pertama kami memilih Kasihan Cepas karena kami tertarik untuk menceritakan siapakah fotografer pertama di Indonesia. Nah, Kasihan Cepas inilah orangnya. Kasihan Cepas sendiri biodatanya lahir pada 15 Januari 1845 di Yogyakarta. Nama aslinya adalah Kasihan, anak dari pasangan Kartodrono dan Minah. Nama Cepas melekat setelah ia dibaptis sebagai seorang Kristen pada 27 Desember 1860. Di usianya yang ke-15 tahun di Gereja Purworejo, Bagelan. Sepanjang karirnya, Cepas banyak memotret seputar kehidupan masyarakat Jawa dan budaya. Lewat hasil fotonya, ia memperkenalkan budaya Jawa kepada dunia luar karena banyak hasil fotonya dijadikan postcard cenderamata oleh orang Eropa. Cepas memulai karir fotografinya ketika ia belajar fotografi pertama kali kepada seorang fotografer dan pelukis yang bernama Isidor van Gisbergen di Jawa Tengah pada kurun waktu 1863 hingga 1875. Selain Gisbergen, Cepas juga sempat berguru kepada Simon Willem, seorang pelukis dan fotografer yang kerap mendapatkan tugas memotret Keraton Yogyakarta dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pada tahun 1870, ketika Camrik meninggalkan Yogyakarta, Cepas diberi amanat oleh Sultan Hamengkubuwono sebagai fotografer dan pelukis resmi Keraton Yogyakarta. Dari hasil karyanya tersebut bisa dibilang bahwa Cepas telah memotret banyak hal tentang kehidupan di dalam keraton, mulai dari foto Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan keluarganya hingga bangunan-bangunan serta keraton, upacara grebek di alun-alun, iringan-iringan benda untuk keperluan upacara, tarian-tarian, hingga pemandangan kota Yogyakarta dan sekitarnya dipotret oleh Kasihan Cepas pada masa itu. Tidak itu saja, bahkan Kasihan Cepas diketahui banyak memotret Candi Borobudur awal-awal dan bangunan bersejarah lainnya, terutama yang ada di sekitar Yogyakarta. Berkaitan dengan foto yang ingin saya tinjau ini, saya akan meninjau karyanya yang saat itu memotret Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kenapa Cepas bisa memotret kalangan bangsawan keraton? Ada ceritanya karena pada zaman itu dulu raja nggak banyak orang yang tahu gitu. Nggak semua rakyat tahu lah, maka dari itu dengan foto-foto yang dibuat Cepas, maka wajah-wajah raja dan bangsawan dapat dikenali oleh rakyat. Pada saat Cepas berumur 60 tahun, beliau mulai pensiun dari bisnis fotografi, di mana dilanjutkan oleh putranya Sam Cepas yang meneruskan karirnya di dunia fotografi. Tanggal 16 November 1912 menjadi hari yang bersejarah. Kasihan Cepas meninggal dunia saat itu. Ia menderita sakit yang berkepanjangan. Cepas dimakamkan di kuburan Sanalaya yang terletak antara Pasar Beringharjo dan Loji Kecil. Tapi yang menyedihkannya adalah makam fotografer pertama Indonesia ini tidak diketahui lagi pastinya. Gara-gara marmer namanya itu dicuri oleh orang. Jadi nggak tahu tuh yang mana pastinya makamnya. Ya, begitulah cerita singkat tentang Kasihan Cepas, seorang pahlawan fotografi Indonesia yang menjadi legenda. Ironisnya tidak banyak yang tahu. Pada tahun 1901, Kasihan Cepas menerima tanda terima kasih lain dari Kerajaan Belanda. Pada perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina, dia diberi penghargaan emas Orange Nassau. Kasihan Cepas diberi penghargaan tersebut karena upayanya memotret dan melestarikan peninggalan arkeolog dan budaya Jawa.
Lalu foto Kasihan Cepas yang akan saya tinjau karyanya di sini adalah saat memotret Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan pakaian kebesarannya di tahun 1890. Ini foto Sultan Hamengkubuwono yang dipotret Kasihan Cepas. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa zaman dulu dari sekian banyak penduduk Jawa, waktu itu hanya segelintir rakyat yang bisa atau pernah melihat wajah dari rajanya. Lalu dengan foto inilah Cepas bisa memperkenalkan bagaimana wajah raja dan bangsawan bisa dikenali oleh rakyatnya. Maka dari itulah saya akan meninjau karya fotografi potret ini dengan subjeknya, dengan modelnya Sultan Hamengkubuwono ke-7. Penjelasan fotografi potret sendiri adalah salah satu genre fotografi dengan subjek utamanya adalah manusia. Di buku-buku sejarah ataupun arsip foto-potret orang Indonesia saat era kolonial sering kita lihat. Antara lain potret dokumentasi seorang tokoh pemimpin pada masanya hingga kelompok pribumi pada masa itu. Fotografi potret umumnya berfokus pada wajah subjek untuk menggambarkan ekspresi pada subjek, sehingga perasaan dan kepribadiannya bisa terlihat. Tentu seluruh tubuh, pakaian, dan background juga berperan penting dalam menceritakan sebuah foto potret. Foto ini merupakan foto Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan pakaian kebesaran Kesultanan Yogyakarta yang dipotret pada tahun 1890. Untuk lebih tahunya lagi, nama asli Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini adalah Gusti Raden Masmur Tejo, putra tertua oleh Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 yang lahir pada tanggal 4 Februari 1839. Dia naik tahta menggantikan ayahnya pada tanggal 13 Agustus 1877. Lalu saya meninjau dari posenya terlebih dahulu. Pose dari Sultan Hamengkubuwono ini berduduk di sebuah singgasana raja yang disebut sebagai dampar kencana. Dampar ini memang tanpa sandaran tuh tempat duduknya. Karena merupakan ejawantah bahwa raja tidak boleh bersandar pada apapun melainkan kepada Allah. Itulah arti dari tempat duduk dampar kencana itu. Lalu dengan posisi duduk badan menghadap ke depan serta kaki terbuka menggambarkan bahwa sang sultan sedang menandai wilayahnya dan menyiratkan dominasi atas kekuasaannya. Lalu untuk posisi tangan, jika bisa dilihat di situ tangannya yang menggabungkan kedua telapak tangan dengan jari-jari di antaranya, itu diam-diam memberikan pesan maksud bahwa tangan tersebut dapat melatih kewaspadaan atau peka terhadap hal sekitar. Simbol ini juga tidak hanya tingkat peka terhadap sekitar, tapi juga dapat mempelajari bagaimana mencintai diri sendiri dan orang lain. Kode diam-diam untuk mengatakan sesuatu yang diselipkan pada foto potret dimasukkan karena fotografi pada masa itu salah satu konten marketing lah, namanya social currency, yaitu rasa kebanggaan atau konten marketing yang membuat subjek agar terkesan positif di mata orang lain. Sehingga potret di saat itu lekat dengan kode-kode yang memoles citra si subjek dengan potret yang memberikan citra yang positif kepada subjek. Lalu untuk komposisi foto terlihat cukup simple sebenarnya, tapi sangat bagus, di mana letaknya subjek duduk di singgasana raja dengan badan ke arah depan menghadap kamera persis di tengah. Subjek utama diletakkan di tengah ini karena jelas maksudnya, karena fotografer ingin menjadikan subjek menjadi pusat perhatian dan fotografer ingin agar perhatian yang melihat fotonya tertuju langsung ke sana gitu. Lalu didukung dengan peletakan objek-objek benda keraton di sebelah kiri foto dan background latar belakang yang sekaligus memberikan efek framing, di mana biasanya framing dilakukan menggunakan foreground. Di foto ini Kepas cukup kreatif, di mana dia menaruh gambar di belakang itu, tapi dengan maksud framing gitu. Jadi foto tidak mengganggu gambar di belakang, tapi mengisi ruang, jadi harmoni terlihatnya gitu. Jadi ya framing yang disengaja ini ya membuat sang subjek lebih menonjol dan membuat foto terlihat harmonis. Lalu unsur kecil seperti menjatuhkan kain sarung tuh dijatuhkan ke kanan foto. Itu juga sangat memberikan efek kerapian pada foto ini. Sehingga sangat jelas bahwa Kasihan Cepas sangat memperhatikan setiap aspek pada detail foto pada potret Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini.
Ya begitulah tinjauan karya kami dari fotografer pertama Indonesia Kasihan Cepas. Untuk tinjauan karya selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Siti Hardianti Rukmini. Fotografer kedua yang akan kami ulas yaitu Romi Perbawa, di mana Romi Perbawa merupakan fotografer warga negara Indonesia, lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ia tertarik fotografi ketika bergabung dengan Canon School Indonesia pada tahun 2006, dan dari situlah ia mulai mengikuti berbagai macam kelas fotografi, di antaranya kelas fotografi jurnalistik GFJA atau Galeri Fotografi Jurnalistik Antara di Jakarta pada tahun 2011 dan Beratas Fotografi Workshop di Kediri pada tahun 2012. Sebelum menekuni fotografi dokumenter, Romi Perbawa pernah menekuni foto salon dan fotografi jurnalistik. Proyek yang pernah ia tekuni yaitu buku esai dengan judul The Raiders of Destiny 2014, yang mana menceritakan tentang joki cilik yang ada di Sumbawa dan ia kerjakan selama kurang lebih 4 tahun, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Salah satu karya yang akan diulas adalah karya ini yang tampil pada layar. Ini merupakan salah satu foto. Jadi di dalam buku The Raiders of Destiny itu terdiri dari kurang lebih 90 foto. Nah, salah satu karya yang diulas adalah foto ini. Untuk subjek matter dalam foto ini yaitu manusia. Manusianya tuh manusia orang dewasa dan ketiga anak kecil yang sedang menunggangi kuda serta momen. Untuk fotografernya sendiri ini merupakan Romi Perbawa. Oke, kemudian untuk foto ini menceritakan bagaimana kehidupan atau peristiwa para joki cilik balap kuda di Nusa Tenggara Barat. Foto ini diambil itu secara 4 tahun, kurang waktu 4 tahun. Jadi di antara tahun 2010 hingga tahun 2014. Di letaknya yaitu di Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang jadi siapa yang ada dalam foto ini yaitu orang dewasa ya, dan anak kecil yang tadi. Oke. Foto yang akan dianalisis merupakan salah satu foto Romi Perbawa yang diterbitkan oleh Galeri Foto Jurnalistik Antara pada tahun 2014, di mana buku ini mengulas tentang bagaimana kehidupan atau kisah para joki cilik balap kuda di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan dengan menampilkan 90 foto hitam putih dan dikerjakan oleh Romi Perbawa dalam kurun waktu 4 tahun. Dari 2010 seperti yang saya katakan tadi dan 2014. Buku ini dimuat di beberapa publikasi termasuk dipamerkan dalam pameran foto Visa Port El Image di Brickman dan Angkor Foto Festival di Slim Red. Sebagian materi buku ini dimuat di Time, kemudian Sunday Telegraph, dan Kompas. Bisa dibilang buku ini buku pertama di Indonesia yang fokus di satu isu, yaitu kehidupan anak. Oke, untuk penjelasannya sendiri, jika dianalisis karya foto Romi Perbawa ini, jika dianalisa secara teknik, foto ini nampak menggunakan setting kamera dengan diafragma sekitar f5,6 hingga 8, menggunakan depth of field sempit dengan shutter speed 1/125, dengan penggunaan lensa saat pemotretan yaitu lensa wide, di mana bisa dilihat kelebaran gambar yang ditangkap menampilkan keadaan sekitar yang luas, sedangkan untuk penggunaan komposisi foto menggunakan sepertiga bidang sisi kanan dengan komposisi diagonal dan pengambilan foto secara low angle. Untuk subjek foto, ada orang dewasa dengan memegang cambuk atau pecutan, dan ada 3 anak kecil yang sedang menunggangi kuda. Anak kecil ini ada yang menggunakan helm dan ada yang tidak. Hanya mereka juga menggunakan pakaian atau kaos biasa ya, tidak menggunakan atribut yang lengkap. Untuk pemotretan sendiri bisa kita lihat dalam foto bahwa pemotretan dilakukan di luar ruangan. Terlihat dengan adanya awan, bukit, tanah, pagar, dan kondisi keadaan saat itu bisa dianalisis saat itu cerah. Di mana walaupun ditampilkan dalam fotografi hitam putih, kita bisa melihat awan yang terbentuk seperti itu. Dengan pemotretan dilakukan di luar ini, otomatis Romi Perbawa menggunakan cahaya matahari sebagai cahaya utama. Oke, lanjut kepada interpretasi.
interpretasi pertama yang akan saya lakukan yaitu pada pose, di mana pose tangan, seperti yang kita lihat ada seorang dewasa yang memegang cambuk, tangan itu membentuk siku 90 derajat yang diarahkan kepada 3 anak yang sedang menunggangi kuda. Konotasi ini memberikan makna bahwa orang dewasa akan mengayunkan cambuk ke arah. Jadi sudah terlihat ya, walaupun tidak ada pergerakan dalam foto, tapi kita sudah bisa menebak bahwa cambuk itu akan mereka arahkan kepada anak yang sedang menunggangi kuda. Kemudian pose tangan dengan otot yang terlihat ini memberikan makna unsur penekanan, mengindikasikan adanya tekanan yang diberikan oleh para orang dewasa untuk anak-anak kecil yang sedang menjadi joki cilik. Kemudian bisa kita lihat juga selanjutnya yaitu pose kuda, di mana kakinya mengangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa keadaan kuda itu sedang berlari dengan cepat ya. Tidak mungkin jika kuda itu berjalan, pose kuda akan seperti itu. Jadi momen ini menampilkan momen ketika para joki sedang berpacu kuda. Seperti itu, berlomba. Kemudian untuk yang kedua, interpretasi kedua dilakukan pada objek. Ada anak kecil yang menggunakan kaos, bisa kita lihat ada anak kecil yang menggunakan kaos dan helm, ada yang menggunakan kaos saja, dan bahkan ada yang menggunakan penutup kepala. Ini menunjukkan identitas anak yang menjadi joki pacuan kuda dengan standar yang ala kadarnya. Kemudian berlanjut pada warna tone hitam putih yang digunakan, ini menunjukkan makna dramatis, kemudian membantu orang untuk melihat fokus terhadap subjek yang ada dalam foto. Penggunaan shutter speed tinggi ini memunculkan kesan efek freeze, kemudian diafragma yang besar ini menunjukkan ketajaman, di mana bisa kita melihat ketajaman secara menyeluruh. Komposisi diagonal membantu para audiens atau pelihat foto untuk tertuju langsung kepada momen si orang dewasa dan para pemacu kuda. Oke, dari segi judul, The Riders of Destiny ini memiliki makna dalam bahasa Indonesia yaitu penunggang takdir. Jadi para joki cilik ini merupakan joki yang diangkat oleh pemilik kuda untuk menentukan apakah mereka bisa menang atau enggak di perlombaan. Jadi secara penilaian untuk foto Romi Perbawa ini menurut saya pribadi secara keseluruhan bagus karena foto ini dapat menyampaikan cerita yang dimaksud Romi, di mana ia ingin memperlihatkan aktivitas di area balapan kuda. Lokasinya juga dapat diidentifikasi dengan penggunaan ruang tajam yang dibantu dengan penggunaan ruang tajam yang luas, seperti itu. Penggunaan komposisi juga sangat menarik, perpaduan antara 3 bidang dengan diagonal membantu penglihat foto untuk fokus pada momen dan subjek anak sebagai joki pacuan kuda. Pemilihan warna hitam putih ini juga bagus untuk membantu audiens fokus terhadap momen tanpa diganggu warna lain. Editing warna pun menarik, ada gradasi warna hitam putihnya, kemudian dapat memunculkan kesan dramatis pada foto. Jadi secara keseluruhan menurut saya pribadi foto Romi Perbawa yang saya ulas ini telah menyampaikan pesan sangat bagus sih. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan karya fotografer terakhir yang akan dipresentasikan oleh Iskar Jelani. Ya, dilanjut dengan tinjauan karya berikutnya, yaitu seorang fotografer yang bernama Arnold Simanjuntak. Nah, Arnold Simanjuntak ini adalah seorang fotografer jurnalis yang sekarang berdomisili di Yogyakarta. Dia selalu meliput peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta, entah itu mulai dari demo tentang COVID ataupun yang lainnya yang marak terjadi di Indonesia sekarang. Dan foto-foto dia pun sering dimuat di surat kabar seperti Antara dan Kompas. Arnold juga ikut di organisasi VFI atau Pewarta Foto Indonesia yang ada di Yogyakarta. Di sini saya akan meninjau karya Arnold yang berjudul Menolak Punah. Kita bisa melihat dari karya Arnold Simanjuntak ini dengan deskripsinya yaitu berjudul Menolak Punah. Ini merupakan salah satu foto esai yang dia buat di webnya. Oh iya, dia juga sering membuat foto-foto esai tentang, dia juga pernah ke Lamaera tentang bagaimana orang Nusa Tenggara Timur berburu ikan paus.
Subjek matter dalam karya ini adalah para nakes yang sedang mengangkut atau akan membawa jenazah yang berada di titik 0 km Yogyakarta. Foto ini juga diambil pada tahun 2020. Foto yang diberi judul Menolak Punah ini memperlihatkan keadaan yang begitu dramatis, di mana dia mengambil foto seorang jenazah yang tergeletak di tengah-tengah jalan raya yang berada di 0 km Yogyakarta. Kita bisa lihat dengan tone warna yang dikasih warna hitam putih begitu nampak dramatis dan begitu emosional, di mana kita bisa melihat kondisi pada foto ini yang sangat mencekam, di mana beberapa orang yang memakai seragam pelindung dikarenakan takut terkena virus yang sedang ramai saat ini, yaitu COVID-19. Selain itu, petugas juga menyemprotkan disinfektan terhadap mayat yang akan dibawa. Hal ini menandakan bahwa virus ini sangat berbahaya dan harus ekstra hati-hati saat menghadapi pasien atau jenazah yang terpapar COVID-19 ini. Foto ini pun pernah dipamerkan di acara pameran PFI yang berlokasi di Yogyakarta. Foto ini sangat menarik perhatian dikarenakan menampilkan bagaimana proses pengambilan jenazah yang diduga terpapar COVID-19 yang pada saat itu jenazah terdampar di tengah jalan di 0 km Yogyakarta. Foto ini pun membuat gempar daerah Yogyakarta dikarenakan pada saat itu Yogyakarta termasuk ke dalam zona merah COVID-19. Jika dianalisis secara analisis formal, dianalisis melalui secara tekniknya, dari foto ini nampak menggunakan settingan kamera diafragma di antara f5.6 sampai 8, menggunakan depth of field sempit, dikarenakan kita bisa melihat bagian foreground di sini yang bernama dilarang melintasi garis polisi itu blur. Dengan shutter speed yang cukup tinggi, kita bisa melihat bagaimana cairan disinfektan itu keluar dan membeku itu jadi freeze. Penggunaan lensa ini menggunakan lensa kit di rata-rata dengan ukuran jarak 50 mili. Karena kita bisa melihat bagaimana objek ini terlalu dekat dan diambil dengan angle dari bawah. Untuk subjek fotonya ada 4 orang tenaga kesehatan yang sedang membereskan jenazah. Dan pemotretan ini pun dilakukan di luar ruangan. Terlihat kita bisa melihat adanya sebuah mobil, pohon-pohon, dan lampu-lampu lalu lintas, dan sedikit berawan. Pemilihan tone warna pun menggunakan black and white di sini menjadikan foto ini begitu dramatis. Adapun penilaian foto ini menurut saya, foto ini begitu menarik dikarenakan Arnold Simanjuntak itu bisa menangkap momen yang begitu dramatis dengan foreground, yaitu dilarang melintasi garis polisi. Dan juga ada seorang nakes yang di tengah ini begitu menjadi seperti terdiam, seolah-olah dia terheran melihat mayat tergeletak di jalan. Dan ini menjadikan titik perhatian. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami mengenai tiga fotografer beserta 3 karyanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.